Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam halakat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit memperbincangkan tentang urgensi dan posisi sunnah nabawiyah kepada Al-Quran. Kemudian kita ingin mengetahui sedikit sejarah tentang sunnah nabawiyah itu sendiri, atau sejarah tentang hadis. Dari mana hadis bisa sampai datang kepada kita? Melalui apa? Melalui jalan apa? Oleh karena itu, mari kita dalami, mari kita bahas tentang sejarah singkat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan hadis atau menjelaskan isi Al-Quran atau menjelaskan permasalahan-permasalahan para sahabat yang mana penjelasan ini sangatlah penting. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum, mereka berpikir betapa pentingnya penjelasan Rasulullah. Maka harus benar-benar kita hafalkan, kata para sahabat. Harus benar-benar kita praktekkan, kita simpan dalam dada, kita hafalkan, kita sampaikan kepada sahabat yang lain. Timbul keinginan dari para sahabat atau sebagian sahabat untuk menulis Al-Quran. Untuk menulis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sebagian sahabat untuk menuliskan Al-Quran oleh para kutabil wahyi. Contohnya Sidna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Sidna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kalah pentingnya, para sebagian sahabat pun ingin menuliskannya. Lantas apa respon dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "La taktubu anni syai'an ghairul Qur'an. Wa man kataba syai'an ghairul Qur'an falyamhahu." Rasulullah bersabda, jangan menulis sesuatu selain Al-Quran. Siapa yang menulis selain Quran, maka hapuslah. Ini dalil tidak diperbolehkannya bagi para sahabat untuk menulis Quran. Lantas pertanyaan kita, dari mana kita mengetahui hadis-hadis di zaman sekarang? Dari mana para tabi'in dan atba'it tabi'in mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW jika tidak ditulis? Oh, rupanya ada beberapa sebab atau ada beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW pada awal mulanya melarang para sahabat untuk menuliskannya. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah SAW pada awal-awal masa keislaman, sebelum Islam berkembang dengan pesat, Rasulullah SAW ingin sahabat untuk fokus kepada Al-Quran. Fokus menghafalkannya, fokus mengamalkannya, fokus mentadaburinya. Dan juga Rasulullah SAW takut akan bercampur antara Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutahharah. Karena apa? Karena keterbatasan alat yang ada, keterbatasan alat tulis, tempat untuk menulis, keterbatasan tempat untuk menulis. Itu juga menjadi alasan kenapa hadis Rasulullah SAW dilarang untuk ditulis. Akan tetapi setelah melewati beberapa saat atau beberapa masa, para sahabat mengetahui pentingnya untuk menulis hadis Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tulisan itu untuk mengikat ilmu yang didapat. Kenapa? Karena mungkin terjadi lupa karena mungkin terjadi lupa suatu saat nanti. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperbolehkan untuk menulis.
hadis. Terdapat beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk dituliskannya hadis. Salah satunya yaitu apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, atau dalam riwayat lain mengatakan ketika khutbatul wada.